Shalom, apa kabar siswa-siswi kelas 7? Saya percaya bahwa kita semua dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, pada bab yang pertama kita sudah belajar tentang indahnya mengampuni. Dan pada bab yang kedua kita akan belajar tentang karya pengampunan Allah dalam Kristus Yesus. Ada dua ayat yang akan mendasari pelajaran kita tentang pengampunan di dalam Kristus Yesus. Yang pertama, Efesus 4 ayat 32 yang berkata, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan selalu mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Ayat ini secara jelas mengajarkan kepada kita bahwa Allah menghendaki agar kita saling mengampuni sebagaimana Kristus telah mengampuni kita. Dalam Kolose pasal 3 ayat 13 dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ayat ini juga menegaskan kepada kita bahwa Allah itu rindu agar setiap kita belajar untuk saling mengampuni sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kita. Siswa-siswi kelas 7 yang terkasih, kalau pada bab yang pertama kita belajar tentang tokoh Nelson Mandela, maka pada bab yang kedua ini kita belajar kisah tentang Gordon Wilson dan putrinya Mary Wilson. Kisah dari Gordon Wilson dan putrinya itu mengajarkan tentang kita makna pengampunan. Bagaimana seorang ayah yang mengampuni para pelaku bom yang menyebabkan kematian dari Mary putrinya, dan dia mengampuni karena dia sudah terlebih dahulu mengalami anugerah pengampunan di dalam Kristus Yesus. Semenjak manusia jatuh ke dalam dosa, maka kita melihat dalam Alkitab Allah telah merencanakan penyelamatan bagi manusia, yaitu sebagai berikut. Ketika peristiwa air bah terjadi, Allah menyelamatkan Nuh dan keluarganya beserta hewan yang berpasangan yang dibawa oleh Nuh di dalam bahtera. Kedua, sekalipun kejahatan manusia sangat menyakiti hati Allah, tetapi dia tetap mengampuni dan menyelamatkan manusia yang hidup benar di hadapannya. Allah tidak pernah berhenti melakukan karya penyelamatannya dari dahulu sampai sekarang, bahkan sampai masa yang akan datang. Ketika kita mempelajari Alkitab, kita juga tahu bahwa Allah mengutus Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk mengampuni dan menyelamatkan manusia. Mengapa Allah melakukan hal seperti itu? Ada 3 alasan. Yang pertama, karena Allah mengasihi manusia. Dan yang kedua, karena Allah Maha Pengampun. Dan yang ketiga, karena Allah adalah penyelamat manusia. Para siswa kelas 7 yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran tentang pengampunan di dalam Kristus Yesus memberikan kita 4 hal penting. Yang pertama, Allah mengampuni dan menyelamatkan umat-Nya melalui Yesus Kristus. Yang kedua, dalam diri Yesus Kristus, Allah merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia demi mengampuni dan menyelamatkan umat-Nya. Yang ketiga, Allah adalah Allah yang pengasih dan pengampun, sekalipun manusia berulang kali menyakiti hatinya. Dan yang keempat, pengampunan Allah memberikan kekuatan bagi tiap orang percaya untuk terus berjuang mempertahankan iman dan percayanya. Siswa-siswi kelas 7, ini adalah ringkasan dari bab 2. Supaya para siswa kelas 7 mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang bab 2, diharapkan dapat membaca bab 2 pada materi yang sudah diupload di Google Classroom. Dan kemudian
pada hari Jumat kita akan berjumpa bersama-sama dan kita akan mendalami tentang pelajaran baik bab 1 dan bab 2. Tugas-tugas yang harus dikerjakan untuk bab 2 akan diupload di Google Classroom. Dan sebelum mengerjakan, diharapkan mengisi daftar kehadiran dan tugas-tugas bisa diupload baik di Google Classroom maupun di WhatsApp. Demikian pelajaran pada hari ini. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa menolong kita dan menyertai kita dalam segala hal yang kita kerjakan. Tuhan memberkati.